Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Ananda dengan nomor induk mahasiswa 2103020049 dari kelas B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Saat situasi normal, pelajar dan mahasiswa bisa berangkat sekolah dan kuliah, tapi kini harus menjalani program sekolah atau kuliah dari rumah. Banyak mata pelajaran diajarkan dan diuji secara daring, terutama pada sekolah dan kampus di kota-kota besar. Sementara di tempat-tempat yang tidak terjangkau teknologi digital, guru mendatangi rumah siswa satu demi satu demi mengejar pendidikan yang harus diterima. Saat situasi normal, umat beragama bisa beribadah di tempat-tempat sembahyang dan merayakan hari penting keagamaan. Namun, pada Paskah bagi umat Kristiani, Waisak bagi umat Buddha, dan Idul Fitri bagi umat Islam tahun ini kita menjalani ibadah di rumah. Peribadatan dilakukan secara daring, disiarkan lewat internet streaming di platform video berbagi atau media sosial. Meski di banyak tempat, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, peribadatan bisa dilangsungkan lewat media komunikasi seperti televisi dan radio, dengan penayangan khusus siaran langsung dari tempat peribadatan. Saat situasi normal, para pekerja bisa mencari nafkah seperti biasa, tetapi kini menjalaninya justru dari rumah, bukan di kantor. Sedangkan yang bekerja di pabrik, dimodifikasi dengan datang secara bergilir. Contoh situasi-situasi tadi hanya gambaran bagaimana perubahan ekstrim terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Saat ini, semua harus dilakukan dengan cara yang tidak seperti biasanya, malah dapat dikatakan secara abnormal, meski dapat dikatakan tidak semuanya baru. Mobilitas berkurang, tapi tidak semua. Semasa pandemi COVID-19 ini, perusahaan teknologi digital Google merilis COVID-19 Community Mobility Report yang dapat diakses secara daring dan secara berkala dimutakhirkan. Laporan ini membantu memetakan persentase mobilitas warga berdasarkan amatan dari citra dan teknologi yang digunakan dalam produk Google Maps. Dalam laporan 13 Mei 2020, disimpulkan di Indonesia terjadi penurunan mobilitas di sektor transportasi publik, minus 54% di bawah paduk, sektor retail dan rekreasi seperti aktivitas di kafe, tempat rekreasi, restoran, tercatat minus 37% di bawah paduk. Sedangkan di sektor perkantoran, minus 34% di bawah paduk. Meskipun tercatat ada ketidakstabilan grafik mobilitas akibat masa simpang siur kebijakan soal bekerja di rumah. Sajian data dari Google bisa dipilah berdasarkan sejumlah provinsi di Indonesia dan dilihat grafik mobilitasnya sejak COVID-19 merebak di awal Maret 2020. Dari data mobilitas warga Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, terlihat sejumlah informasi menarik. Berdasarkan laporan 13 Mei 2020, aktivitas warga Jawa Barat ke pusat perbelanjaan dan pasar untuk membeli kebutuhan pangan hanya turun 6% dari paduk. Hampir seperti situasi normal dan bahkan pada masa tertentu di sekitar April 2020, terlihat tidak ada perbedaan mobilitas dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Kontras dengan mobilitas warga Jakarta yang merosot jauh di segala sektor. Di sektor transportasi publik, mobilitas merata minus 63% dari paduk sejak Maret sampai Mei 2020. Bahkan mobilitas mobil di parkiran anjlok minus 94%. Problem parkir di ibu kota yang biasanya kerap menjadi pembicaraan di media sosial dan warga kini jarang dipersoalkan. Kumpulan data dari Google tersebut penting untuk ditelaah ketika hendak membahas situasi seperti apa yang terjadi saat ini dan nanti. Pada 21 Mei 2020, pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan
kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 937 orang sehingga total menjadi 20.162. Sedangkan pasien sembuh menjadi 4.838 setelah ada penambahan 263 orang dan kasus meninggal menjadi 1.278 dengan penambahan 36 orang. Terus meningkatnya grafik pasien dengan COVID-19 menjauhkan jawaban bahwa kita bisa segera kembali ke situasi normal segera. Apalagi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hingga akhir tahun 2021 diperkirakan vaksin COVID-19 belum akan tersedia. Itulah salah satu pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau new normal di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.